Di sini saya akan menjelaskan tentang memprediksi terbentuknya endapan dan juga penambahan ion sejenis. Yang pertama kali kita akan bahas tentang memprediksi terbentuknya endapan. Rumus umumnya kan AX/BY terionisasi menjadi XAY positif ditambah YBX negatif. Itu kan rumus dari kelarutan dan hasil kali kelarutan kan, rumus umumnya. Nah, pada memprediksi terbentuknya endapan ini kita memerlukan Ki dan KSP. Ki itu adalah hasil kali kelarutan, sedangkan KSP adalah tetapan hasil kali kelarutan. Jadi harus kalian bedakan antara Ki dan KSP. Nah, untuk rumus dari Ki, itu kalian tinggal kalikan aja konsentrasi AY positif, ini konsentrasi AY positif dipangkatkan dengan X atau koefisiennya. Dikali konsentrasi B, ini BX negatif dipangkatkan dengan Y atau koefisien dari B ya. Nah, untuk KSP, kan rumusnya sama tuh. A, Y positif pangkat X dikali B, X negatif pangkat Y. Tapi nanti pada KSP, nanti kan misalnya di sini AY positifnya itu kan S. Berarti misalnya di sini S, di sini S. Berarti KSP-nya S pangkat 2. Tapi kalau misalnya Ki, dia hanya sampai sini aja. Jadi itu bedanya ya antara Ki dengan KSP. Nah, kemudian kita lihat pada contoh soal memprediksi terbentuknya endapan. Ini ketentuannya ya, ketentuan apakah dia terbentuknya endapan atau tidak. Yang sudah saya jelaskan pada audio sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, larutan MgOH2 tersusun atas 0,1 mol per liter ion Mg2 positif dan 0,2 mol per liter ion OH negatif. Hasil kali kelarutan ion MgOH2 sebagai berikut. Nah, di sini ionisasinya sudah diketahui dia. MgOH2 diionisasikan menjadi Mg2 positif ditambah 2 OH negatif. Dengan KSP MgOH2 sebesar 1,8 dikali 10 pangkat min 11. Nah, pertanyaannya, apakah terbentuk endapan atau tidak? Nah, sekarang kita lihat apakah dia terbentuk endapan atau tidak. Nah, tadi di dalam soal diketahui konsentrasi dari Mg2 positif sebesar 0,1 mol per liter. Atau disederhanakan 1 dikali 10 pangkat min 1 mol per liter. Kemudian diketahui konsentrasi dari OH negatif sebesar 0,2 mol per liter atau 2 dikali 10 pangkat min 1 mol per liter. Selanjutnya diketahui KSP dari MgOH2 sebesar 1,8 dikali 10 pangkat min 11. Yang ditanya apakah terbentuk endapan atau tidak? Terbentuk endapan atau tidak ya? Nah, di sini kita buat dulu reaksi yang sudah diketahui di dalam soal. Reaksinya MgOH2 membentuk konsen Mg2 positif ditambah 2 OH negatif. Nah, kita berarti masuk ke rumus Ki ya. Karena KSP sudah diketahui di sini, kita nggak perlu lagi pakai KSP. Sehingga kita langsung cari berapa nilai Ki dari MgOH2. Nah, rumusnya itu konsentrasi Mg2 positif dikali konsentrasi OH negatif. Nah, di sini kan dia OH negatifnya ada 2. Berarti pangkat 2. Kita masukkan nilainya. Tadi konsentrasi Mg2 positif 0,1 atau 1 dikali 10 pangkat min 1 kan? 1 dikali 10 pangkat min 1 dikali OH negatifnya tadi 0,2 atau 2 dikali 10 pangkat min 1. Karena di sini ada pangkat 2, maka kita pangkatkan 2. Nah, ini tetap 1 kali 10 pangkat min 1. 2 pangkat 2, 4. Nah, ini pangkat dipangkatkan lagi berarti dikali. Min 1 kali 2, min 2. Sehingga hasilnya 1 dikali 4, 4. Nah, dalam pangkat kalau dia dikali berarti dijumlahkan. Min 1 tambah min 2, min 3. Nah, didapatlah Ki sebesar 4 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kita lihat Ki-nya kan 4 dikali 10 pangkat min 3. Tadi KSP yang sudah diketahui 1,8 dikali 10 pangkat min 11.
Nah, kita lihat antara min 3 dengan min 11 pangkatnya ini, mana yang lebih besar? Min 3 atau min 11? Jawabannya min 3. Berarti otomatis Q lebih besar daripada KSP. Karena pangkat 10 pangkat min 3 ini lebih besar daripada 10 pangkat min 11. Karena Q lebih besar daripada KSP, ketentuannya gimana? Jika Q lebih besar daripada KSP, maka larutan lewat jenuh dan terbentuk endapan. Maka didapatlah jawaban terbentuk endapan. Karena Q lebih besar daripada KSP. Nah, itulah untuk memprediksi terbentuknya endapan. Ini contoh soal yang masih sederhana ya, jika dia itu hanya satu senyawa. Nah, bagaimana jika senyawa yang satu direaksikan dengan senyawa yang lain? Apakah terbentuk endapan atau tidak? Nah, ini kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ini. Sebanyak 500 ml timbal nitrat 0,1 m direaksikan dengan 500 ml Na2SO4 0,2 m. Jika KSP PbSO4 1,6 dikali 10 pangkat min 8, tentukan apakah terbentuk endapan atau tidak. Nah, di sini timbal nitrat, timbal itu Pb, nitrat itu NO3, berarti timbal nitrat PbNO3. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua ya. Diketahui tadi 500 ml timbal nitrat, berarti diketahui volume dari timbal nitrat atau PbNO3 2 kali ya. Karena Pb itu muatannya 2 positif. Jadi nanti kalau misalnya di catatan kalian kurang, kalian tambahkan ya. PbNO3 2 diketahui volumenya itu 500 ml. Kemudian molaritas dari PbNO3 2 kali itu sebesar 0,1 m. Kemudian volume dari Na2SO4 juga sama ya, 500 ml. Dan molaritas dari Na2SO4 sebesar 0,2 m. Kemudian diketahui KSP PbSO4 sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 8. Nah, kita lihat nanti apakah terbentuk endapan atau tidak. Nah, karena di sini ada reaksi antara PbNO3 2 dengan Na2SO4, maka nanti kita pakai konsep MBS. Seperti biasa ya, ada konsep MBS di sini. Karena kan di sini belum diketahui kan PbSO4, di sini tidak ada diketahui PbSO4, maka kita harus reaksikan dulu untuk mencari PbSO4-nya. Kita reaksikan. Reaksinya tadi PbNO3 2 ditambah Na2SO4 menghasilkan PbSO4 ditambah NaNO3. Nah, di sini kalian udah tahu kan cara mereaksikan? Kalau belum tahu, baiklah akan saya jelaskan lagi. Di sini kan Pb, karena dia NO3-nya ada 2, berarti Pb2 positif ditambah NO3 negatif, ya kan? Di sini Na positif, SO4 2 negatif. Nah, ini Pb akan bereaksi dengan SO4. Karena sama-sama 2, berarti 2-nya mati. 2-nya mati kan tinggal 1. Inilah dia PbSO4. Kemudian Na positif sama NO3 negatif. Hasilnya NaNO3. Nah, di sini lihat Na-nya ada 2, Pb, kemudian NO3-nya juga ada 2. Maka nanti di sini kita kalikan 2 supaya dia setara reaksinya. Ya kan? Nah, kemudian kita pakai konsep MBS. MBS itu yang mau dicarikan mol. Mol mula-mula, mol bereaksi, sama mol sisa.
Oke. Mula-mula tadi rumus mol itu kan M kali V. Ini juga M kali V. Molaritas dari PbNO3 0,1 M. Berarti 0,1 dikali volumenya 500 mili. 500. Berarti 0, 0. Hasilnya 50. Satuannya milimol kan? Karena dia mililiter. Kemudian ini yang Na2SO4 0,2 M. 0,2 M dikali volumenya 500. Nanti 0 sama 0 mati, 50 kali 2 100. Satuannya juga milimol. Nah, ini kosong ya karena dia masih mula-mula. Nah, yang bereaksi adalah mol yang paling kecil. Di sini mol yang paling kecil mana? 50 atau 100? Ya, jawabannya 50 milimol karena dia yang paling kecil. Di sini juga 50 milimol. Berarti semuanya 50 milimol. Kalau ini udah paham ya, karena kan udah sering kita gunakan konsep ini. Nah, sisanya berarti 50 kurang 50, 0. Ini 100 kurang 50, 50 milimol. Ini tinggal turun ke bawah 50 milimol. Ini juga 50 milimol. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini kan yang diketahui PbSO4. Berarti di sini ada nggak PbSO4? Di sini PbNO3, Na2SO4, PbSO4, kemudian NaNO3. Nah, yang mau kita cari adalah si PbSO4. PbSO4 itu molnya 50 milimol. Nah, untuk mencari Ki ataupun hasil kali kelarutan kan kita menggunakan molaritas. Ini kan masih dalam bentuk mol. Maka kita cari molaritas dari PbSO4. Molaritas itu rumusnya N per V. Nah, N-nya didapatlah 50 milimol tadi kan. Nih, 50 milimol. V-nya V apa? V-nya itu V campuran. V campuran antara PbNO3 2 dengan Na2SO4. Jadi kalian tambahkan aja 500 mili tambah 500 mili berarti 1000. 1000 mililiter. Nah, berarti ini kan 0 sama 0 mati. Berarti 5 dibagi 100 ya. 5 bagi 100 kan? Hasilnya 0,05. Satuan molaritas kan M besar. Nah, didapatlah molaritas dari PbSO4 sebesar 0,05 M. Kemudian kalian ionisasikan PbSO4 itu diionisasikan menjadi Pb 2 positif ditambah SO4 2 negatif. Kan berarti ini didapatlah dia tadi kan konsentrasinya 0,5 M. 0,5 M. Kenapa? Karena ini juga 0,05 M. Nah, di sini tadi kan dia konsentrasi PbSO4 0,05 M. Nah, di sini dia 0,05 M. Berarti ini juga 0,05 M. Karena koefisiennya sama. Kan sama-sama 1. Nah, jadi diketahuilah konsentrasi dari Pb2 positif 0,05 M, konsentrasi dari SO4 2 negatif 0,05 M. Nah, masuklah ke rumus Ki dari PbSO4. Itu sama dengan konsentrasi Pb 2 positif dikali konsentrasi SO4 2 negatif. Ini kan Ki PbSO4 sama dengan konsentrasi Pb 2 positif dikali konsentrasi SO4 2 negatif. Nah, kita masukkan rumusnya tadi ke sini. Pb2 positif 0,05 M. SO4 0,5 M juga. Tinggal kalikanlah 0,05 dikali 0,05 0,0025 M. Atau kalau kita majukan, ini maju 4 ya. 1, 2, 3, 4 25 kali 10 pangkat min 4 M. 1, 2, 3, 4. Ini kan 25 dikali 10 pangkat min 4 M. Atau bisa juga
2,5 dikali 10 pangkat min 3. Terserah kalian mau maju berapa. Mau ke sini, mau ke 2,5 atau mungkin yang mau ke 25. Sama aja. Oke? Didapat lakinya tadi 2,5 dikali 10 pangkat min 3. KSP-nya tadi diketahui 1,6 dikali 10 pangkat min 8. Nah, min 3 sama min 8 lebih besar min 3. Berarti Q lebih besar daripada KSP. Maka terbentuklah endapan. Jadi di sini intinya adalah kalian harus mengetahui nilai dari Q dan juga KSP. Oke, itulah tadi tentang memprediksi terbentuknya endapan. Nah, jika kalian nanti ada pertanyaan, silakan kalian tanya. Selanjutnya, dan yang terakhir ya, penambahan ion sejenis. Nah, pada penambahan ion sejenis ini, kita harus lihat kation dan anion yang sama. Jika dia misalnya sama, nanti kita bisa prediksi nilai dari kelarutannya. Nah, seperti ini kan. Contoh soalnya, tentukan S atau S itu kelarutan kan. Tentukan S dari AgCl dalam air murni. Yang B NaCl 0,01 M. Yang C AgNO3 0,001 M. Nah, di sini penambahan ion sejenis ya. Ini sudah masuk ke materi penambahan ion sejenis. Nah, tadi contoh soalnya. Untuk keterangan udah saya jelaskan ya di audio sebelumnya. Contoh soalnya tadi tentukan S, berarti yang ditanyakan S dari AgCl dalam air murni. Kemudian NaCl 0,01 M dan AgNO3 0,001 M. Kita lihat dulu yang A, yang pertama. Yang pertama dia AgCl dalam air murni. Berarti AgCl kan diionisasikan menjadi Ag positif ditambah Cl negatif. Berarti ini S. Ini S. Ya kan? Nah, di sini KSP sudah diketahui ya. Diketahui dia KSP. Coba lihat di buku kalian, itu KSP-nya sudah diketahui. KSP AgCl itu sudah diketahui sebesar 1 dikali 10 pangkat min 10. Ini KSP AgCl ya. Jadi bagaimana mencari S-nya? Itu tadi hubungan antara KSP dengan S kepada materi sebelumnya. Kita cari dulu KSP dari AgCl, rumusnya apa? Jadi konsentrasi Ag positif dikali konsentrasi Cl negatif. Kemudian ini S ya, karena Ag positifnya S, Cl negatifnya juga S, berarti KSP-nya S kuadrat. Ini KSP AgCl. Nah, KSP tadi kan udah diketahui 1 dikali 10 pangkat min 10 ya. Baru S kuadrat, berarti S sama dengan, nah, pangkat berubah menjadi akar. Akar dari 1 dikali 10 pangkat min 10. Karena dia pangkat 2 berarti akar 2. Akar 2 itu kan sebenarnya nggak ditulis ya, nggak masalah. Akar 1, 1. Ini min 10 diakarkan 2, berarti dibagi 2. Min 10 bagi 2, min 5. Berarti didapatlah S-nya 1 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Atau bisa juga M ya, satuannya itu bisa M, bisa mol per liter. Nah, ini gampang kan? Ini sama seperti materi sebelumnya kalau dia dalam air. Nah, yang kedua, jika penambahan NaCl. Penambahan NaCl, sini ya, penambahan NaCl sebesar 0,01 M atau 1 dikali 10 pangkat min 2 M. Nih. Nah, pertama kita buat dulu ionisasi. Kita ionisasikan dulu ya. Kita ionisasikan dulu AgCl. Diionisasikan menjadi Ag positif tambah Cl negatif.
Nah, di sini kan tadi nih AgCl-nya kan tadi S sama S. Berarti di sini S-nya berapa? 1 dikali 10 pangkat min 5 kan. Berarti di sini Ag positifnya 1 kali 10 pangkat min 5. Cl negatifnya juga 1 dikali 10 pangkat min 5. Karena dia S. S-nya tadi 1 kali 10 pangkat min 5. Ini juga 1 kali 10 pangkat min 5. Di sini 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, setelah ditambah dengan NaCl, kita lihat. NaCl tadi dia 0,01 M atau 1 dikali 10 pangkat min 2 ya. Min 2. Kita ionisasikan menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Berarti ini S kan? Dia S. Berarti sama ya. 1 kali 10 pangkat min 2, ini juga 1 kali 10 pangkat min 2. Kalau dia koefisiennya sama-sama 1, berarti sama dia nilainya. Ini sama semua. Tapi kalau misalnya nanti ada koefisien di sini, maka kalikan dengan koefisiennya. Misalnya di sini 2, berarti nanti kalikan 2. Misalnya di sini 3, nanti kalikan dengan 3. Seperti biasa ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini Cl-nya nih ya. Perbedaan, ini lihat yang sejenisnya yang mana? Cl kan. Ag sama Na nggak sejenis. Di sini yang sejenis sih Cl. Yang pertama Cl-nya itu 1 dikali 10 pangkat min 5. Yang kedua Cl-nya 1 dikali 10 pangkat min 2. Nah, rumus KSP tadi. Rumus KSP dari AgCl kan konsentrasi Ag positif dikali Cl negatif. Nah, berapa konsentrasi ataupun kelarutan ya, kelarutan dari Ag ini? KSP kan udah diketahui. Cl ini jangan pakai yang ini ya. Karena kan dia penambahan NaCl. Berarti nanti yang kalian pakai ini. Pada rumus yang ini. Jadi bukan pakai yang ini, tapi pakai yang ini. Yang setelah ditambah NaCl tadi itu. Nah, berapa konsentrasi Ag positifnya jika dia penambahan Cl negatif sebesar 1 kali 10 pangkat min 2? Rumus KSP tadi? KSP tadi diketahui 1 dikali 10 pangkat min 10. Nah, ini kan belum diketahui nih. Setelah ditambah NaCl tadi kan belum diketahui. Nah, Cl-nya berapa? Cl-nya yang ini. Yang 1 dikali 10 pangkat min 2. Yang ion sejenis ya. Yang sejenis sama ini. Tapi ingat, bukan yang dipakai yang ini. Yang pertama bukan. Tapi yang dipakai adalah yang setelah ditambahkan tadi dengan NaCl. Nah, berarti di sini Ag positif sama dengan, ini yang di atas ya. Ini yang di bawah. Berarti 1 dikali 10 pangkat min 10 per 1 dikali 10 pangkat min 2. Berarti didapatlah Ag positifnya 1 dikali 10 pangkat min 8. Min 2 naik ke atas jadi positif 2 kan. Jadi min 10 tambah 2 min 8. Inilah dia konsentrasi Ag positifnya 1 dikali 10 pangkat min 8. Setelah ditambah Cl negatif sebesar 1 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya jadi 1 dikali 10 pangkat min 8 untuk konsentrasi Ag positif. Karena dia di sini Ag itu koefisiennya 1, berarti S dari AgCl juga 1. Berarti koefisien yang ditanya AgCl per koefisien yang diketahui, berarti si Ag tadi ya kan, dikali konsentrasi yang diketahui. AgCl kan 1 koefisiennya, Ag juga 1, dikali 1 dikali 10 pangkat min 8. Berarti S-nya 1 dikali 10 pangkat min 8. Nah, ini yang untuk pertama ya. Selanjutnya untuk yang C. Penambahan Ag NO3 sebesar 1 dikali 10 pangkat min 3 M atau mol per liter. Nah, ini sama, kita buat dulu tadi yang pertama. Yang pertama kan kita dapatnya Ag positif ditambah Cl negatif. Ini kan 1 dikali 10 pangkat min 5 tadi nih. Yang pertama ya, yang A. Kemudian
mau ditambah dengan AgNO3. Ini ionisasinya. AgNO3 itu Ag positif ditambah NO3 negatif. Nah, tadi AgNO3 kan 1 dikali 10 pangkat min 3. Berarti di sini juga 1 kali 10 pangkat min 3. Di sini 1 dikali 10 pangkat min 3. Nah, di sini yang sama siapa? Ag sama Ag, Cl sama NO3 enggak? Cl tidak sama dengan NO3. Yang sama di sini adalah ion Ag. Karena yang sama adalah ion Ag, maka yang kita pakai adalah dari data si Ag ini. Tapi ingat, bukan yang ini lagi ya, bukan yang ini lagi yang dipakai, tapi yang dipakai adalah ini. Maka masuklah rumus AgCl sama dengan konsentrasi Ag positif kali Cl negatif. Tadi AgCl KSP-nya 1 dikali 10 pangkat min 10. Nah, Ag positif kan yang ion yang sama nih. Nah, ini yang kita masukkan yang sama. Berarti 10 pangkat min 3. Yang tidak sama kan Cl negatif. Berarti yang ditanya adalah Cl negatif. Berarti konsentrasi Cl negatif sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 10 per 1 dikali 10 pangkat min 3. Maka didapatlah konsentrasi Cl negatif sama dengan 1 bagi 1, 1. Min 3 naik ke atas jadi min positif 3 ya. Jadi min 10 tambah 3 min 7. Maka didapatlah konsentrasi Cl 1 dikali 10 pangkat min 7. Nah, kemudian kita lihatlah kelarutan AgCl. Nah, koefisien AgCl kan 1 per koefisien Cl kan 1. Ini AgCl, ini AgCl, ini Cl ya. Dikali konsentrasi Cl negatif. Nanti AgCl koefisiennya 1. Ini kan AgCl koefisiennya 1. Cl juga koefisiennya 1, berarti 1 per 1 dikali 1 dikali 10 pangkat min 7. Maka didapatlah kelarutan dari AgCl sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 7. Oke. Nah, sampai sini aja penjelasan kita. Untuk daring selanjutnya akan ada materi baru ya tentang koloid. Kalau ada daring selanjutnya. Oke, semoga kalian paham. Kalau tidak paham, silakan kalian tanyakan. Terima kasih.